Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Saudara, kita berjumpa kembali dengan Jagong Santri, sajian utama Aula Media Televisi yang saat ini kita akan berbicara soal, ini agak berbeda dengan tema-tema sebelumnya, soal regenerasi Nahdlatul Ulama di bidang keperempuanan. Jadi kita akan membahas soal pengalaman-pengalaman aktivis Fatayat Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Bersama kita kali ini Ibu Yayu Istihana. Beliau adalah Ketua PW Fatayat NU Jawa Timur 2 periode 96 sampai tahun 2000 dan periode kedua tahun 2000 sampai 2004. Kita akan berbincang-bincang soal pengalaman beliau ini dalam berkhidmat di Fatayat Nahdlatul Ulama. Kebetulan karena Mbak Yayu ini adalah di antara saksi dan pelaku ketika ada perubahan-perubahan reformasi di Indonesia. Assalamualaikum Mbak Yayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini perlu mengorek masa lalu dulu Mbak Yayu. Jadi makanya kita kali ini pengen ngobrol-ngobrol tentang pengalaman berkhidmat, karena Mbak Yayu ini juga 2 periode. Rata-rata kalau 2 periode ini kan kenyang pengalaman. Periode Mbak Yayu berbeda dengan yang sekarang, karena saat itu paling tidak prolog reformasi, masa-masa ketika ada pressure orde baru itu dialami ya Mbak ya. Pengenalan terhadap Fatayat ini gimana Mbak Yayu awal-awal? Bisa diceritakan dulu ya, yang ringan-ringan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, amma ba'du. Terima kasih Mas Riyadi. Setelah saya mendapat undangan untuk bisa berdialog masalah Fatayat, hati saya nangis, seneng, yang pasti tertawa. Karena teringat dengan masa-masa perjuangan yang mana sekarang ini tidak bisa saya jalankan. Pada waktu itu, saya alhamdulillah mendapat amanat itu mulai 96 Mas Yadi. 96 sebelum jadi ketua itu sekretaris. Sekretaris periode sebelumnya. Sebelumnya satu periode sebelumnya sekretaris. Periode sebelumnya lagi ada di sekretaris Hikmat. Nah, dari pengalaman itulah saya bisa mengambil kira-kira apa yang bisa saya kerjakan yang diamanatkan ke saya ini. Waktu itu begitu. Sangat keras sekali. Terakhir tahun 96 itu kan masa-masa masa-masa sulitnya transisi antara Orde Baru dan reformasi. Tetapi alhamdulillah waktu saya jadi sekretaris Bu Munfaati, mudah-mudahan beliau diterima amalnya oleh Allah, itu memberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa berkolaborasi dengan LSM yang lain, termasuk PSW, perkumpulan PSW itu. Terus dengan teman-teman LSM masalah keperempuanan. Jadi saya sudah bergandengan dengan LSM yang peduli dengan feminis itu. Akhirnya saya teringat waktu itu tahun 96 pertama kali saya jadi, dan disitulah langsung hidup Fatayat begitu. Kenapa? Karena waktu itu gencar-gencarnya mulai ada demo. Mau demo, dan kebetulan kami waktu itu baru pelatihan dengan Hotline Surya tentang masalah gender, masalah kemandirian perempuan dan sebagainya. Kenapa kok saya ikut? Saya pikir gender dan Fatayat itu sangat seperti adik kakak. Dan itu harus digarap bersama. Kalau enggak, saya khawatirnya mereka itu nanti akan hanya menuntut haknya saja, tidak melaksanakan kewajibannya. Contohnya, aku iki wis nyambut gawe, koyok ngene sik dianggap pembantu aja. Nah, ini kan harus diluruskan. Jangan dianggap pembantu. Kalau kita kan sudah disangoni, itu adalah ibadah. Itu yang saya mau ikut bercampur. Jadi waktu itu saya juga memimpin demo di UNER Mas, turunkan Soeharto, itu saya ikut. Itu yang masa-masa reformasi. Iya, masa-masa reformasi. Nah disitulah terus artinya Fatayat di bawah kepemimpinan Mbak Munfaati
yang diamanatkan ke saya untuk bisa bergabung dengan mereka lebih mendapatkan kehormatan karena kita dianggap ingin memperjuangkan hak-hak dan kewajiban perempuan. Awalnya begitu. Ya. Saya ingin tahu dulu, yang paling berkesan ini saya memahami dan sedikit tahu soal Bu Nyai Munfaat itu kan sangat legendaris. Sepertinya kan pendek usianya lalu ada perubahan kepemimpinan di Fatayat. Nah, kesan terhadap Bu Munfaat saat itu gimana Mbak Yayu? Saya ingin tahu yang dirasakan oleh Mbak Yayu. Ya, saya sudah lama ya tidak mengenang beliau. Sekarang diingatkan lagi. Beliau itu adalah pejuang NU yang subhanallah. Selain beliau masih ada sekarang Bu Masluro, Bu Nur Zainab baru saja. Beliau itu kan waktu itu secara generasi menjadi ketua pengganti Bu Masuro, penggantinya Bu Zen, Bu Munfaat penggantinya Bu Masuro, begitu kan ya. Nah kebetulan Bu Munfaat itu mulai jadi IPPNU sampai Fatayat itu beliau sudah mubalighot. Jadi mengenalkan Fatayat itu di panggung. Ayo bagaimana Fatayat, apa kewajiban kita kepada negara, kepada agama itu Bu Munfaat. Kalau sudah ngomong NU Fatayat, ngapunten, mudah-mudahan diterima amalnya Bu Munfaat. Dalam keadaan sakit, beliau sudah kemo, itu tidak ada orang yang tahu kalau beliau itu sakit. Ini rambut ini sudah brodol, Mas. Terus kalau mau berangkat ngaji itu nangis, ya Allah, saya dengan beri kekuatan ya Allah untuk bisa berdakwah. Nanti pulang langsung ambil lagi. Sakit lagi itu sudah kemo sampai 12 kali dan 2 paket. Jadi saking Masya Allah, mudah-mudahan diterima. Saking hati perjuangannya itu sudah tidak ada yang mengalahi beliau. Sakit pun tidak apalagi masalah yang lain. Sakit pun tidak diragukan kalau memang itu dibutuhkan untuk NU, apalagi dibutuhkan untuk masyarakat. Itu Bu Munfaat. Ini Mbak Yayu ini setelah tidak di Fatayat banyak aktivitas Mbak Yayu. Baik pernah di LPNU ya Mbak Yayu. Sampai sekarang tetap mengabdi di tengah-tengah masyarakat. Tadi saya diperkenalkan ini produk dari beliau, karena bisa diceritakan dulu ini Mbak yang produk terakhir biar agak. Saya di Fatayat pun juga ingin menyiapkan, tugasnya Fatayat itu kan ingin menyiapkan generasi yang sehat, Mas. Setelah di Fatayat, pasca Fatayat kan sudah diteruskan oleh adik-adik lagi. Tetapi ada komunitas lagi, ada bidang lagi yang bisa bagaimana caranya kita juga menyiapkan masyarakat itu yang sehat, yang tidak mengandung penyakit dan sebagainya. Ternyata setelah saya dapat SK dari LPPNU, dari NU itu saya pelajari. Dan ini sedang kami perjuangkan untuk berorganik ria. Penyakit hepatitis, penyakit asam urat dan teman-temannya termasuk diabetes dan sebagainya itu penyebabnya adalah karena kimia-kimia, Mas. Kimia-kimia termasuk urea. Iya. Terbukti waktu Pak Wazir jadi ketua, beliau itu vegetarian. Setelah rapat tidak bisa berjalan, ternyata setelah di lab itu adalah asam urat. Loh, aku ki vegetarian, katanya Pak Wazir. Loh, jangan dianggap itu dari makanan-makanan yang berlemak. Sampean mulai tahun 70 itu makan apa? Diurut, ya hanya makan tahu, tempe, dan sayur. Lah, karena kebetulan di masyarakat itu banyak tanaman kelor yang tidak dimanfaatkan. Terus ternyata yang melirik itu Jepang. Lah, kenapa kok kita menyehatkan? Kenapa kita harus menyehatkan negara lain? Nah, ini kita coba dengan teman-teman koperasi, namanya koperasinya Kota Santri Mandiri. Koperasi Santri Tani Mandiri. Untuk bersama-sama sehat, dan ini TDS-nya sudah di bawah 0. Yang mana 1 botol ini sudah mengandung 1/4 daun kelor. Minuman biasa, tapi untuk menyehatkan. Sedikit demi sedikit kita geser agar supaya minum-minuman yang lain yang tidak sehat, yang saya katakan bukan tidak sehat ya, sehat, tapi ini lebih bersih, lebih higienis, dan dikerjakan oleh masyarakat
bahan bakunya disediakan masyarakat, kita ajak bersama-sama. Jadi sehat badannya, sehat ekonominya, kelornya juga tidak terbuang. Ayo nandar kelor tak tukunggo gitu. Itu kan ada nilai ekonomisnya. Lah monggo, ini kami sudah ke Kiai Marzuki, kita harapkan nanti kita usulkan. Mudah-mudahan Allah mengizinkan memberi kemudahan, kita usulkan menjadi minuman muktamar nanti Mas. Karena kan minuman hijau kita usulkan. Nanti bagaimana upayanya PWW, LPNO untuk bisa memperjuangkan dan supaya ada kontribusi untuk lembaga, untuk yang lain. Sebagai syarat perjuangan kan harus ada sangunya Mas. Mohon maaf. Dan ini kita upayakan minuman sehat. Lebih baik daripada minuman-minuman yang lain. Lebih sehat karena ini sudah ada kalornya lagi. Kalau minuman mineral yang lain kan nggak ada. Ini ada kalornya. Coba Mas Riyadi monggo dibuka, dicicipi. Iya, terima kasih. Ini saya sudah dicicipi. Dapat suplemen khusus ini. Jadi itu yang saya kerjakan. Sekarang setiap hari mendampingi anak-anak remaja, anak-anak pemuda, termasuk Karang Taruna. Kemarin sudah diberi program oleh UB. Iya, diberi program oleh UB karena waktu itu Pak Daman ke rumah Pak Daman niku lho nanti itu booming. Napa niku yuk ke Combrang. Belum tahu ya ke Combrang ya? Belum. Waduh, ke Combrang tuh. Saya itu tahunya dari teman di Bali. Iya. Dia cerita soal ke Combrang. Baru sekarang dia juga dengar lagi. Sekarang tapi saya belum pernah menyaksikan. Lagi meroses ekstrak kecombrang, nanti kita buat instan. Nah ini sudah kita persiapkan anak-anak remaja, anak-anak Karang Taruna di juga RNO Ansor di daerah Sukolelo Prigen itu sekarang sudah sudah menyiapkan bibit kecombrang 6.000. Kebutuhan kita 200.000. Ini membuktikan bahwa sumber daya alam kita ini luar biasa. Tapi luar belum biasa. Termanfaatkan secara optimal. Luar biasa. Mbak Yayu, nanti kita lanjutkan ini karena perlu jeda sebentar, jadi monggo. Tunggu sesaat lagi. Nggih, terima kasih. Saudara, kita lanjutkan dengan bincang-bincang kita dengan Mbak Yayu Istihana. Beliau Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Jawa Timur 2 periode. Dan kita membincangkan pengalaman beliau dalam berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Mbak Yayu, pengalaman sebelum 96 itu kan juga pernah mewakili acara-acara Fatayat di Jakarta ya Mbak Yayu. Dan kemudian tahun 96 pada konferensi Fatayat di Tuban. Kemudian mengemban amanah itu ya. Bisa diceritakan Mbak Yayu yang awal-awal saat konferensi itu Mbak? Iya, memang Fatayat dari dulu itu kan diamanati oleh NU untuk ngeramut ya, keperempuanan dan menyiapkan pasutri-pasutri karena itu yang produktif untuk menyiapkan generasi. Betul. Saya sendiri nggak tahu Mas Riyadi kalau waktu itu diincer Bu Munfaati almarhumah untuk jadi ketua. Jadi sampai konferensi berjalan tuh saya ya kerja. Wes gak ngerti ya pokoknya apa yang diamatkan saya kerja. Nggak tahu kalau saya ditugasi sebagai ketua Fatayat itu. Ya taunya waktu memimpin sidang tata tertib itu baru. Wes cocok gitu. Loh cocok apa? Saya nggak ngerti. Nah setelah diamanati, subhanallah, teringat lagi berjalan ini ingatan saya. Saya itu nangisnya begini, kalau Bu Munfaati itu seorang mubalighah dan beliau pasti pantas jadi ketua Fatayat. Saya ini tidak bisa apa-apa, kok sampai diamanati Fatayat itu apa yang bisa saya sumbangkan untuk NU. Akhirnya meskipun itu dianggap kontroversi, karena pengalaman saya waktu di sekretaris kumpul dengan banyak orang termasuk sering jadi narasumber di PSK, saya ambil pintas Mas. Mohon maaf. Ini yang pertama argumennya karena saya pakai sebagai dasar untuk mencari funding. Dulu kan nggak ada dari pemerintah, dari anggota dewan sebenarnya kan nggak ada Mas. Wis apa carane program itu jalan sampai urunan. Kalau rapat itu urunan, berangkat ke sana urunan itu dulu. Betul. Dan sangat enak, sangat nyaman gitu. Alhamdulillah barokah. Terus saya,
apa yang bisa saya sumbangkan. Meskipun itu kontroversi, tapi ya saya ambil keputusan. Saya antara lain waktu itu gencar-gencarnya reformasi dan perempuan itu tidak ada nilainya sama sekali di mata, mohon maaf ya, di mata apapun, dianggap konco wingking. Akhirnya saya mengambil program kesehatan perempuan. Kesehatan perempuan antara lain kerjasama dengan HKI, Helen Keller International. Helen Keller. Itu yang mengangkat masalah vitamin A dengan mata dan sebagainya. Terus dengan Hotline Surya. Kenapa kok dengan Helen Keller? Ini kita fokuskan waktu itu di Madura, Mas. Di Madura itu sering kita di pondok-pondok. Pilot project-nya ya, Mbak? Iya, pilot project-nya. Di pondok-pondok itu sering saya datang, tidak boleh makan sayuran, katanya kayak embi. Padahal di Madura itu kan biasanya kawin muda. Kalau fisiknya nggak siap, nah bagaimana kita menyiapkan generasi NU? Itu pemikiran saya waktu itu. Terus kalau makan ikan katanya nanti budukan. Jadi kita dekati bunyai-bunyainya, kita fokuskan di Madura sama Sumenep waktu itu, pilot projectnya. Sumenep. Sama Sumenep, dari Helen Keller itu, uji coba 6 bulan lagi, setelah itu kewalahan, Mas. Kewalahan, Nun Sewu, sampai kita diminta untuk membuatkan pembuangan BAB itu. Karena mereka sudah sehat. Tiap hari ke belakang, yang sebelumnya belum, Itu kalau dari kesehatan difokuskan di Bangkalan waktu itu. Terus untuk masalah perempuan, bagaimana perempuan yang sesuai dengan Ogudulujan dan sebagainya, kita tes case ke Sumenep. Nah, saya diprotes juga di Sumenep itu, Mbak Ayu, program gini-ginian itu jangan dibawa ke Madura. Loh kenapa? Sekarang menyalonkan bupati, mudah-mudahan jadi. Mbak Eva. Loh kenapa? Nanti kita ini jadi berani sama suami. Nah subhanallah, sedikit demi sedikit ini kita udari, Mas. Apa hak dan kewajiban antara suami istri itu. Alhamdulillah berjalan. Jadi jangan hanya konco wingking, engko nek perempuan itu gak gelem nglayani, katanya di anak malaikat terus. Loh ini kan harus kita lihat hadisnya bagaimana. Iya. Akhirnya sedikit demi sedikit kita buka itu. Nah, yang lainnya, Mas. Yang lainnya lagi untuk pelatihan-pelatihan, karena kita kan SDM-nya nggak paham masalah itu. Saya kerjasama dengan Hotline Surya. Hotline Surya, masalah PSK. Waktu itu getolnya dengan Mbak Esti dan Mas Yongki. Saya ditegur oleh PP. Mau dibawa kemana ya yuk Fatayat itu? Kok kerjasama dengan PSK? Saya berpikiran PSK itu juga orang-orang desa dan orang-orang NU, pasti orang NU. Nah hanya pelatihan, setiap pelatihan itu begini, ada namanya Mbak Ida, ketua Kompas itu. Aku dekat Mbak Ida, karena selalu saya dekati, saya ajari. Yang menarik lagi, Mbak Ayu, aku tak mau sih, loh kenapa? Kibir-kibirku teko, soalnya mau ada kerjaan. Terus kalau ya sholat. Loh, Mbak Ida sholat Idul Fitri. Loh iya Mbak, aku juga kepingin masa gini terus. Nah kalau kita tidak menyapa mereka kan salah. Sambil kita menyiapkan fasilitator dari Fatayat sendiri yang ada muatannya aswaja. Karena saya sering di daerah-daerah itu, wis Mbak saking cintani Fatayat, bojoku oleh gak oleh, pokoknya aku budal. Lah ini yang saya khawatirkan seperti ini. Bahkan waktu itu Mas Riyadi, secara tidak langsung mereka tidak tahu, pengurus harian itu kan selalu komunikasi. Kalau mereka berangkat pengurus rapat harian, para suami saya telponi. Wes izin ta, kok ono rapat loh ya dengan bahasa saya. Loh gak ero Mbak, gak izin dah. Ini kalau rapat saya tegur, bagaimanapun juga kita itu mau berjuang. Kalau tidak izin ya oleh opo. Itu bahasa saya. Jadi hal seperti ini kita lakukan, Mas. Nah, akhirnya ada namanya Lulu, itu sekarang pengurus muslimat, itu yang jadi volunteer Fatayat di HKI dan Faridah Hanum di Hotline Surya. Jadi fasilitatornya. Lah inilah akhirnya berkembang menjadi kita punya program sendiri reproduksi remaja dan reproduksi perempuan.
agar supaya bagaimana untuk menjaga persiapan menyiapkan gerasi, pasutri-pasutri itu sudah ada sangunya. Nggak asal saya tanyai, "Saman punya anak berapa, Mbak?" Kalau ke anu ya, kalau ke apa? Kalau diundang oleh mereka itu loh. Terserah bapak Nah. Oh gitu. Kalau terserah bapak loh, sing hamil itu siapa? Bapak apa sampean? Saya gitu. Lah mereka kan nggak bisa menentukan haknya. Meskipun harus taat, tetapi kan ada hak dan kewajiban masing-masing yang harus dibicarakan bersama. Nah di Fatayat itu tugas saya yang pertama, karena waktu itu masa transisi, Mas. Transisi ya. Masa transisi, jadi sulit sekali. Orang menganggap Fatayat itu Banem NO, tetapi satu sisi di masyarakat juga diharapkan untuk bisa membantu membebaskan kebelengguan mereka karena tidak mendapatkan haknya, hanya dituntut kewajibannya. Terus satu sisi lagi, alhamdulillah sudah sempurnakan oleh Bu Nuria. Kitab Ukudulujan itu. Ukudulujan. Iya. Tapi itu sangat mengkritisi. Nah, iya. Tetapi kan sedikit banyak membuka, Mas. Membuka antara yang doif dan yang itu kan bisa membantu. Iya. Nah, ini tugas kami dulu. Tapi sebenarnya itu yang tepat itu keserasian gender atau kesetaraan gender, Mbak. Ini saya masih ingat Kiai Hasyim Muzadi, sebenarnya kalau di kita orang-orang pesantren itu tidak kesetaraan tapi keserasian. Nah, konteksnya termasuk ketika ada aktivitas keluar itu harus izin suami dan lain-lain itu. Kalau saya, Mas, itu kan persepsi ya. Prinsip saya itu cuman itu yang saya pegang. Apakah kesetaraan, apakah keserasian, asal antara suami istri itu tahu hak dan kewajibannya. Saling memahami. Ya? Iya, jadi tidak perlu mamanya seperti saya waktu dulu, Mas. Waktu jadi ketua Fatayat, merangkap anggota dewan, sekretaris KNPI Jawa Timur, ketua KPI, ketua KPPI. Waktu itu saya belum nikah. Jadi setelah nikah, ini kan belum ada judul izin jamak. Saya meskipun sekretaris KNPI yang membuat agenda rapat, tapi kalau suami keluar tidak bisa izin, saya tidak berangkat, Mas. Itu saya terapkan pada diri saya sendiri. Karena saya ngomong, saya memberi contoh, kalau tidak saya terapkan sendiri, kok aku senang ngundosan ya, Mas. Itu jangan sampai. Jadi apakah keserasian, apakah kesetaraan itu, kalau saya mengartikan, coba kita seperti kaki kiri dan kanan, tahu hak dan kewajiban. Insya Allah antara kesetaraan itu banyak perdebatan, tidak ada ujungnya, tidak ada selesainya. Ya karena wilayahnya diskursif ya, artinya pewacanaan. Tapi praktek-praktek yang sebagai pilot project tadi hasilnya gimana, Mbak? Alhamdulillah, alhamdulillah, artinya seperti di Bangkalan itu kan mereka nun sewu sampai membuat tempat pembuangan BAB itu 4 lubang. Berarti kan sudah sehat. Artinya sepulang mereka dari pondok, terus biasanya orang Madura itu pulang dari pondok kan dikawinkan. Fisiknya kan siap. Nah, kenapa kok begitu? Kalau fisiknya nggak siap, rentan sekali kematian ibu dan anak itu di situ, Mas. Karena fisiknya nggak kuat. Bagaimana makan sayur katanya takut seperti embik. Makan ikan takut buduken. Buduken itu kan gatal-gatal itu. Nah, waktu itu menunya kita tentukan. Ya sayur, itu kita atur. Ada staf gizinya sekali, sehingga kita kewalahan. Itu menunjukkan sapitang itu 2 bulan sekali nguras, berarti kan sehat, Mas. Iya kan? Waktu itu, maaf, cuman 1 dan itu tidak penuh-penuh. Jarang berarti. Berarti jarang, berarti kan nggak sehat. Nah, jadi sedikit demi sedikit kita beritahu bahwa Allah itu membuat kita semuanya alam ini adalah untuk kemaslahatan kita. Jadi tidak ada istilah budukan, istilah seperti imbi itu kan hanya, mohon maaf ya, mungkin karena jauh dari gunung tidak ada sayur, minta, itu kan wajar. Zaman dulu susahnya kayak gitu. Kalau sekarang kan enggak, sudah ada Grab online meskipun dari desa kan ada. Langsung itu dulu ya. Jadi ya mohon maaf, alhamdulillah waktu itu sedikit demi sedikit terurai, akhirnya ya bagaimanapun juga kan Jawa Timur itu sebagai barometer. Program ini yang diangkat oleh pusat, yang sebelumnya itu belum terlegitimasi karena masih terikat dengan program BKKBN dengan PKHA. Belum ada program reproduksi remaja, kesehatan belum ada. Kalau sekarang kan sudah
termodifikasi bagus sekali. Iya, iya. Tetapi ini yang perlu kita bagaimana aplikasi pada masyarakat ini yang susah, Mas. Saya lihat apalagi sekarang saya hidup di desa ya. Iya. Nanti ikut enak-enak pengubroan, mohon maaf, biasanya Fatayat kan ngejak anak. Anaknya pipis, iya, iya, ayo pipis di depan. Wis nggak melihat istinjaknya dan sebagainya. Ini yang saya itu ngeri, Mas. Yang ngeri, dan itu adalah tugas Fatayat. Iya. Jadi bukan semata-mata kita menyiapkan pasuti dan sebagainya, tapi bagaimana fikih aswaja itu bisa ditanamkan. Itulah yang saya terapkan waktu itu. Saya tekankan di situ. Iya. Ini menarik nih program-program Mbak Yayu yang menyangkut soal gender dan reproduksi ya. Pernah itu P3M itu kan program reproduksi Pak Masdar. Ya, Pak Masdar itu. Ada kaitan dengan itu? Ada kerjasamanya dengan Pak Masdar juga. Oh, ya, gitu. kerjasama dengan Pak Masdar juga. Dan sering kita dapat program dari Pak Masdar waktu itu. Sampai praktek bagaimana kalau suami itu mu'alaf, istrinya, ya apa caranya sholat? Ya, bagaimana? Iya, ngajarinya, terus cara ngajari imam bagaimana? Sampai seperti itu. Dan ya memang inilah memang diperlukan isma, kias. Ya di sini saya membuktikan di sini. Kalau yang lain kan nggak ada. Nggak ada. Kalau yang lain nggak ada. Jadi sebenarnya fikih itu sangat menarik kalau kita pelajari dan kita praktekkan bersama-sama. Yang selama ini dianggapnya Fatayat Muslimat itu pokoknya kubroan, istighosan. Sampai pernah Mas, sekarang saya di desa, mbok yo nek harla Fatayat itu kok ngelencer ya saya gitu. Ojo ngelencer masuk ziarah, iku les bolak-balik. Coba nanti saya konsepkan, saya carikan solusi. Kalau harla Fatayat itu nanti ke depan 1 tahun ini membuat lomba keluarga sejahtera. Nanti kalau punya anak 2, anaknya masih umur 1 tahun, umur 2 tahun, yang satunya itu, ini ada kriterianya. Karena terbukti Mas Riyadi, terbukti keponakan saya sendiri. Adik saya memang oleh bapak saya itu anaknya 12. Dan anaknya 12 itu haram sekolah di negeri, Mas. Bapak saya itu. Semuanya mulai dari SD sampai SMA itu libur Jumat. Kalau dulu kan libur Jumat ya. Iya. Jadi haram sekolah di negeri. Lah itu saya praktekkan. Bagaimana caranya? Lah ini yang susah sekali. Dulu ya mangkel Mas, nek minggu gak iso kerja saya mangkel. Tapi alhamdulillah sekarang enggak. Lah dari sini dipraktekkan supaya bagaimana fikih itu aplikasinya di masyarakat itu yang paling perlu. Jangan hanya kubroan, jangan hanya istighosan, itu makan wajib, makanan pokok. Tetapi di situ harus dimasuki mindsetnya masyarakat itu harus dirubah lewat forum itu, lewat sarana itu. Betul. Jangan sampai sarana Mas, mohon maaf, enggak tahu kalau di lain. Di desa itu Mas, sampai saya gini, Mas, kan kebetulan di rumah itu nyangkruknya anak Ansor. Suami saya dulu kan komandan Banser juga. Sekarang masih dianggap tetua di sana. Mas, Cak Ji, bojo sampean melok Fatayat, nggih Bu. Sampean takoni kok. Kira-kira tawassul sakmono kae, Yasin sakmono kae iku keterima apa enggak? Napa, Bu? Lah ya apa? Kene iku browan sampai dagang cilok, dagang mlebu kabeh. Yasin wal Quran hakim nggih mangan. Ku ya apa carane saya gitu. Lah ini diterapkan kepada masyarakat. Jangan sampai hanya ritual gitu aja. Itu yang ingin saya sampaikan, bahwa Islam itu sangat lengkap. Islam itu sangat sempurna. Hanya kita sendiri, jangan hanya fikih itu mengajari sholat tok. Bukan. Kenapa kok sholat itu ada artinya? Kenapa kok wudhu itu ada artinya? Lah wong sing ngentut bokonge kok sing diwudoni itu kan ada artinya. Nah, ini tugasnya Fatayat sebenarnya. Nah, kebetulan adik saya punya anak, baru mulai umur bayi Mas. Umur bayi itu karena didikan bapak saya ya. Jadi kalau tidur, ayat kursi, sholawat nariyah, padahal kan nggak bisa ngomong. Nah setelah dia begitu ngomong, kita heran, loh Vivi wis apal ayat kursi. Jadi direkam. Saya teringat dengan ceritanya Bu Wahid waktu itu. Subhanallah, Bu Wahid, mudah-mudahan diterima semua ya. Bu Wahid cerita bahwa waktu itu... Bu Wahid ini Bu Soleh Wahid? Bu Wahid, ibunya Gus Dur. Iya, Bu Soleh Wahid. Iya, Bu Soleh Wahid ya. Ibunya Gus Dur itu cerita, waktu saya di sana, saya tanya,
Terus pundi punyai kok saged nggak ada putra seperti Gus Dur gitu. Memang saya tanya sama Bu Salimah Hadi waktu itu. Ternyata beliau itu Mas nggak tahu ini bisa ditiru siapa. Waktu hamilnya Gus Dur itu katanya, selama hamil itu khatam Quran 100 kali. Masya Allah. Terus bisa jadi seperti Gus Dur gitu. Nah ini yang harus kita contoh. Makanya Nabi itu mengajarkan carilah ilmu mulai dari buahin ibu sampai liang kubur. Arek itu masuk iso mencari ilmu dalam ini dulu yang kita terapkan pada zaman saya Mas. Nilai-nilai seperti itu agar supaya kita jangan sampai kita terjebak dengan program-program yang ada, wes gampang. Sekarang nilainya sudah ya mungkin nilainya besar, tapi besar mana nilainya kalau kita melahirkan generasi yang siap pakai untuk masyarakat, untuk negara dengan nilai operasional organisasi. Itu yang saya pikirkan sampai sekarang. Ya Mbak Yayu, ini sangat kental dalam nilai-nilai keaswajaannya dalam praktek sehari-hari ya. Sehingga ketika memimpin Fatayat pun sering protes-protes ke warga ya Mbak ya. Nah, karena itulah karena NO. Itu detail juga itu kayak tadi. Iya. NO membuat Fatayat itu kan ada tujuannya. Itu memang ditugas NO untuk Fatayat. Sehingga Fatayat harus mampu untuk mengaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari lewat generasi-generasi ini. Kalau ini tidak dilewatkan, ya seperti umpamanya Mas, kosong kan? Nggak ada nilainya, nggak ada apa ya? Nggak ada bekasnya. Karena Fatayat jenjangnya setelah itu ke muslimat. Ke muslimat. Kalau muslimat kan bukan programnya Mas. Muslimat itu menyiapkan TK, itu muslimat. Tapi kalau Fatayat itu tujuan NO membentuk Fatayat itu adalah menyiapkan generasi. Menyiapkan generasi NO yang handal, yang ngerti, yang mulai dari kehidupan kemasyarakatan, keagamaan, kemasyarakatan, ekonomi ini yang aswaja menurut saya. Kalau ini tidak dikerjakan di Fatayat, ya mohon maaf ya bukan Fatayat. Sudah awalnya itu sudah disangoni menyiapkan generasi kan gitu. Menyiapkan generasi. Jadi tugas berat juga ya. Iya. Untuk masa depan bagi generasi yang lebih muda ya. Iya. Mbak Yayu silakan diseruput dulu boleh diseruput dan terima kasih. Tunggu sesaat lagi. Terima kasih.